Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada yang bisa masuk hari ini? Siapa? Ibrahim gimana Ibrahim? Hah? Ibrahim sakit? Oke. Hanya Ibrahim saja ya? Oke. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Mari kita seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah, doa sebelum belajar dan pembiasaan sebelum pelajaran dimulai. Nanti suratnya yaitu surat Al-Kafirun, Al-Ma'un dan Al-Fil. Dilanjut nanti membaca Asmaul Husna. Bisa dipahami? Oke. Mari kita membaca ta'awudz dulu. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diawali dengan membaca ta'awudz. Tadi apa suratnya? Suratnya apa tadi? Al-Kafirun, Al-Ma'un dan Al-Fil. Boleh. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nama
asmaul husna. Keteladanan apa? Apanya? Keteladanan asmaul husna. Yang pertama kemarin asmaul husna yang pertama apa? Al-Malik itu artinya maharaja. Jadi maharaja itu lebih dari pemimpin-pemimpin yang ada di bumi, di alam semesta ini. Yang memimpin yaitu Allah. Maka dari itu yang disebut Allah Al-Malik. Allah Al-Malik tadi Allah Maha. Selanjutnya yang kedua apa? Al-Aziz. Apa Al-Aziz? Maha mulia. Maha mulia. Bagaimana penjelasannya? Silakan dibaca bersama-sama ya, yang Maha mulia. Yuk, baca bareng-bareng yuk. Al-Aziz. Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Nah, kembali lagi kepada diri kita. Jika ingin kita dimuliakan oleh siapa? Kalau ingin memuliakan Allah, maka kita harus memuliakan siapa? Memuliakan agama kita. Agamanya siapa? Allah. Maka dari itu kita harus memuliakan diri kita dan agama kita. Oke, memuliakan itu wajib, karena memuliakan itu sama halnya kita menghormati orang lain. Awal itu ingin dihormati, jadi orang lain, maka dari itu kita harus juga menghormati orang lain juga. Dari segi apa? Dari segi bicara kita, tingkah laku kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, Al-Qudus. Al-Qudus apa? Maha suci. Maha suci itu kita bisa mencontoh Allah Maha Suci dari Al-Qudus itu dari segi pakaian kita, terutama pakaian kita, tempat tinggal kita, terus apalagi lingkungan sekitar kita. Al-Qudus. Ya. Selanjutnya apa? Assalam itu maha. Itu berpengaruh mengucap salam tidak? Tidak. Kita itu harus wajib menjawab salam jika ada orang yang mengucapkan salam. Karena apa? Salam itu adalah doa untuk kita, doa untuk keselamatan kita dunia akhirat. Itu yang terakhir apa tadi kemarin? Al-Mu'min. Apa artinya Al-Mu'min? Apa? Allah Maha memberi keamanan. Jika kita ingin selamat atau aman di kehidupan kita, maka kita harus terus berdiri, mendekatkan diri kepada Allah.
Dengan cara apa? Berikhtiar, berdoa. Terus apalagi yang utama yaitu belajar. Belajar itu juga sama, kita mendekatkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya yaitu yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu apa? Berakhlak dengan Asmaul Husna. Yang pertama yaitu menahan diri. Menahan diri ini bagaimana aja? Mempet, ya, mempet. Mempet itu dalam bahasa Indonesianya menahan. Mempet itu menahan. Ya, mempet itu menahan. Ya. Dalam menyikapi Allah Al-Malik, yaitu kita menahan diri. Dengan menahan diri kita menyikapi, mencontoh apa? Mencontoh Asmaul Husna Allah Al-Malik. Silakan dibaca penjelasannya Allah Al-Malik. Yo. 1, 2, 3. Yo, menahan diri. Menahan diri menahan diri dari apa? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa? Merugikan diri sendiri itu apa? Contoh 1. Kalian saat ini apa yang kalian lakukan? Belajar. Seandainya kalian itu rame, rugi atau betul kalian? Rugi. Karena apa? Waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu itu tidak akan terulang kembali. Yang sudah terlewat, seandainya kalian lewati, bakal tidak akan sama yang kalian ulang di waktu berikutnya. Contoh kalau merugikan itu tadi, contoh merugikan diri kita sendiri dalam segi belajar. Nah, selanjutnya yaitu menahan diri dari merugikan orang lain. Contohnya apa? Yuk coba. Ayo. Menahan diri dalam merugikan orang lain. Apa? Betul. Menahan diri dari apa? Sesuatu yang tidak penting. Contohnya apa? Merugikan orang lain itu contohnya apa? Bisa di dalam lingkungan pembelajaran, di lingkungan belajar kita di sini. Semua anak memperhatikan guru menjelaskan materi. Di waktu guru menjelaskan materi, semua anak mendengarkan. Dan jika ada anak yang ramai menggoda, mengganggu temannya yang sedang memperhatikan, itulah contoh merugikan orang lain. Sama, ada kaitannya merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain yang ada di sebelah kita. Lek sampean lami diri jadwal terkontrolnya satu bangku, pas guru menjelaskan materi pada kalian itu merugikan diri kalian sendiri dan teman kalian juga. Paham? Oke. Selanjutnya, yaitu yang kedua, Pak. Poin 2. Itu tadi berat. Itu tadi yang poin pertama, menahan diri untuk meneladani
Allah sekarang Allah Al-Aziz. Yang penting apa tadi? Allah Al-Aziz. Yang kedua yaitu Allah Al-Aziz. Bagaimana cara meneladani? Dengan sikap mandiri. Nah, mandiri. Mandiri itu bagaimana? Coba, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, amin. Oke, betul. Tidak mudah menggantungkan pekerjaan kita kepada orang lain. Belum, jangan aku orang iso. Itu melibatkan orang lain. Padahal tugas itu tugas mandiri yang wajib dikerjakan sendiri. Itu betul. Nah, maka dari itu kita harus bagaimana dalam menyikapi Allah Al-Aziz, yaitu apalagi meneladani dengan cara mandiri. Nah, contoh ada sebuah lagu anak-anak. Bangun tidurku terus tidak lupa gosok gigi, habis mandi tidak lupa bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, habis mandi ku tolong ibu bersihkan tempat tidurku. Nah, itulah yang contoh dalam sebuah lagu anak-anak yang memberikan contoh kepada kalian untuk mandiri. Contohnya yang di dalam lagu itu tadi apa? Yang pertama, bangun tidur. 3, orang ngenteni lek udah bapak ibu. Ya ora? Iki nomor. Yang kedua, setelah bangun tidur langsung pergi kamar mandi, membersihkan badan sendiri. Masih ada kan yang dimandiin di kelas ini? Ayo, ada apa enggak? Lek enek sing dibusi itu tolong bapak. Kapan balik ke kelas 1? Mau? Nah, makanya kita harus belajar mandiri dalam menyikapi sikap Asmaul Husna Allah Al-Aziz. Gak tahu? Terus sebelum beranjak meninggalkan tempat tidur, melipat selimut sendiri, dilipat diri, harus sampai dilipat orang tuanya. Jika pakaian kotor harus dicuci sendiri. Jika tempat ada tempat lantai harus diulangi. Jika lantai rumah itu kotor, kalian harus membantu ibu untuk menyapu, membersihkannya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap mandiri. Mandiri itu melatih kita untuk supaya tidak mentergantungkan urusan kita kepada orang lain. Paham? Yang jelas? Nah, berikutnya yaitu cinta kebersihan. Anadzafatu minal iman. Nah, cinta kebersihan itu dalam menyikapi Allah cinta kebersihan itu adalah contoh kita meneladani Asmaul Husna Allah Al-Qudus. Artinya Allah Al-Qudus yaitu Allah Maha Suci. Makanya awak dhewe harus meneladani sifat Allah Asmaul Husna Allah Al-Qudus.
yaitu dengan cinta kebersihan. Kan? Contoh ya, mau saya jelaskan sedikit. Kita lahir dari rahim ibu. Lahir kita dalam keadaan yang suci. Sing punya adik sampean ya. Adik sampean itu barusan lahir, dimandikan sama perawatnya, sama bidan. Ini loh betul. Dimandikan, dibersihkan. Selain dibersihkan, anak yang masih barusan lahir itu ya, bersih ibaratkan kertas yang putih, kosong, belum ada tulisannya. Terus di lama-kelamaan adik sampai diwarai. Ini hurufnya apa, Dek? Ini angka berapa, Dek? Ya, diwarai sama itu kan, seperti itu kan, sama ibu sampean. Nah, itu loh namanya mobil. Itu namanya motor. Ini loh namanya laptop. Nah, itulah contoh apa? Cinta kebersihan itu seperti itu. Meneladani Allah Al-Qudus. Meneladani Allah Al-Qudus. Kita barusan lahir dalam keadaan suci. Dan nanti kita pun mati juga akan disucikan oleh orang yang masih hidup, dimandikan. Selanjutnya contohnya dalam meneladani Asmaul Husna Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci, yaitu dalam hidup kita, dalam meneladani Allah Al-Qudus kita kebersihan, cinta kebersihan. Dengan cara bagaimana? Jika pakaian kotor kita mandi berapa kali? 2 kali, minimal 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali bonus. Berarti sudah bisa mempraktekkan Asmaul Husna Al-Qudus. Terus jika ada tempat yang kotor, tidak usah disuruh pandainya kotor, sapunan, tidak usah. Jika kita sudah meneladani Allah Al-Qudus dalam Asmaul Husna Allah Al-Qudus, maka kita harus segera membersihkan lantai itu tadi yang kotor. Selanjutnya yaitu yang keempat, menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa ya? Menjaga lisan dari kata-kata yang kotor. Musuh tidak boleh, ngelokne koncone tidak boleh, mencaci, membuli. Dan adakah di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Jika bertengkar, jika ada yang bertengkar dengan temannya, segeralah meminta maaf. Meminta maaf dari apa? Dari kesalahan-kesalahannya. Tidak sing kleru, tidak sing bener, dan hati-hati sadar meminta maaf. Itulah cara kita menjaga lisan dalam menyikapi Asmaul Husna apa? Assalam. Jika kita mudah meminta maaf, mudah memaafkan, maka Allah akan memberikan keselamatan kita di mana? Di dunia dan akhirat. Paham? Oke. Selanjutnya yang terakhir, Al-Mu'min. Apa artinya Al-Mu'min? Apa? Artinya Al-Mu'min apa artinya? Allah yang memberi selamat dan aman. Selamat haji assalam, keselamatan. Allah memberi keselamatan.
yang terakhir yaitu al-mukmin. Allah yang memberi keamanan. Dengan cara apa kita meneladani Allah Maha memberi keamanan? Al-mukmin. Bagaimana? Dengan hidup tertib. Hidup tertib itu bagaimana? Ayo, tuh apa itu? Yang berputar itu namanya jam. Jam itu adalah membuktikan bahwasanya waktu itu tidak akan bisa berulang kembali. Maka dari itu kita harus supaya aman kita dan keluarga kita harus hidup tertib, disiplin waktu. Seandainya ada suara azan dan akhir-akhir dan jika kita waktunya belajar, jika kita itu di dalam lingkungan ruangan kelas, sebuah ruangan kelas, guru menyampaikan materi, kalian mendengar. Jika ada tugas, nah, maka dari itu kita harus tertib dalam mengkondisikan waktu. Ingat, di dalam surat Al-Asr itu, di dalam surat Al-Asr itu menjelaskan bahwasanya apa? Orang-orang yang rugi itu orang yang tidak hidup tertib. Orang-orang yang tidak hidup tertib. Contoh ya, umpamanya Allahu Akbar, benar ada sekulanan hati. Allah yang ini. Ya, Allah yang ini. Wah, kalau semono wis terdengar adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti orang karena apa? Main. Itulah contoh anak yang tidak bisa meneladani Allah Al-Mu'min. Ya, hidup dalam hidup ketertiban hidup di. Maka dari itu kita ubah. Lek si enek apa? Jika masih ada anak di sini yang belum bisa memahami ketertiban, maka dari itu kita harus saat ini kita rubah supaya hidup kita menjadi tertib, disiplin waktu, dan agar kita bisa meneladani Allah as-Salam yang Maha memberi keselamatan. Jelas? Selanjutnya ya. Selanjutnya nanti sudah di buku kalian ya, semuanya tolong memperhatikan penjelasan di depan. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah seperti berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu tak kemarah. Marah
manusiawi kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang Maha Raja dan menguasai segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua. Baik anak-anak, itu tadi sekilas penjelasan dari akhlak mulia dalam meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Nah, tadi artinya apa? Al-Aziz, Al-Aziz, ayo, Al-Aziz. Bagaimana cara menyikapi kita? Dengan cara apa? Memuliakan atau menghargai diri kita dan orang lain. Al-Malik, Allah Maha Raja. Allah Maha Raja itu Al-Malik. Bagaimana cara menyikapi? Kita harus menjadi pemimpin di lingkungan kelas, pemimpin di lingkungan sekitar rumah. Bagaimana? Dengan cara berbuat baik, memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Nah, itu yang berikutnya tadi. Al-Malik sudah, Al-Aziz sudah, selanjutnya Al-Qudus. Al-Qudus yaitu Allah Maha Suci. Allah Maha Suci dengan cara menyikapi di kehidupan sehari kita, yaitu kita harus menjaga kebersihan badan kita, menjaga kebersihan pakaian yang kita pakai, menjaga kebersihan lingkungan kita dan halaman tempat ibadah, lingkungan tempat ibadah. Selanjutnya yaitu As-Salam, yang Maha memberi As-Salam sejahtera. Bagaimana? Dengan cara apa kita meneladani sejahtera itu? Allah Maha Sejahtera, As-Salam. Tadi apa? Menjaga, dengan cara menjaga lisan. Dari apa? Dari ucapan-ucapan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Al-Muqin, Allah Maha Pemberi keamanan. Allah Maha Pemberi yang memberikan keamanan. Bagaimana cara meneladani Allah Maha memberi keamanan? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayo apa? Hidup tertib. Dengan cara hidup tertib. Bagaimana hidup tertib itu? Disiplin waktu.
janji harus menepati janji. Jika sudah waktunya masuk sholat, segeralah melaksanakan sholat. Jika waktunya belajar, manfaatkan waktu belajar dengan baik. Nah, itulah materi pada pagi hari ini, ya. Mungkin Pausin hari ini hanya sekedar menjelaskan materi itu tadi. Dilanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu apa? Di hari Rabu kita akan melaksanakan tugas, mengerjakan tugas. Maka dari itu tugas kalian di rumah yaitu belajar tentang berakhlak mulia dengan menyikapi, dengan mengimani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oke. Mungkin itu dari Pak Hussein. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah.